Cik 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 lo I hi cik. Cik 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 lo. Cik. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali dan juga shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Di malam Natal yang indah ini, kita rindukan kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan boleh kita rasakan, boleh kita terima, amin. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Ibadah kita pada malam hari ini menggunakan liturgi yang sudah dibagikan. Yang belum mendapat boleh melambaikan tangannya, nanti akan dibantu. Yang belum mendapatkan liturgi boleh dibantu di belakang. Nah, di dalam liturgi ini ada lagu yang akan kita nyanyikan dan juga pembacaan ayat-ayat dari Alkitab, ya, di mana yang bertuliskan P akan dibaca oleh pemimpin pujian dan J akan dibaca oleh Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. P dan J kita akan baca bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari datang dengan kerendahan hati di malam Natal yang indah ini. Buka hati kita, sambut kasih Tuhan, sambut kehadiran Tuhan di tempat ini dan di hidupmu. Kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau muliakan Engkau Tuhan, Anak domba Allah yang telah mati bagi setiap kami Tuhan. Mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau Allah yang akan memerintah untuk selama-lamanya Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan lebih lagi. Katakan mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi
memerintah selamanya atas semua yang di bumi dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu Tuhan. Biarlah malam Natal ini kami merasakan kehadiran Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan yang mengalir melingkupi hati kami Tuhan, melingkupi tempat ini, melingkupi hidup kami Tuhan. Oh, kami datang Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore, forevermore, forevermore. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya undang Bapak Pendeta Muda Yohanes Sapia untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Bapak Pendeta Muda Yohanes Sapia memimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom. Mari bersama-sama kita berdoa untuk ibadah Natal malam ini. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di mana kami percaya pada ibadah malam Natal ini, hadirat kemuliaan Allah hadir mengurapi kami semuanya. Karena kami rindu Tuhan pada hari yang istimewa ini, di mana kami umat-Mu memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, yang turun ke muka bumi, sehingga kami dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan Tuhan Yesus menganugerahkan oleh kasih-Mu, kami dilepaskan Tuhan dari hukum maut. Kami berterima kasih malam ini. Kami percaya hadirat kemuliaan Allah hadir mengurapi kami umat-Mu satu persatu. Khususnya gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan. Karena di malam Natal ini kasih persaudaraan digerakkan semakin kuat. Di mana kami semuanya membangun persekutuan. Karena kami percaya Tuhan Yesus datang menyelamatkan kami. Amin. Dan Engkau menjadi
Allah dan Tuhan serta yang menjadi kepala gereja, sehingga di dalam gerejamu kami boleh merasakan persekutuan yang indah antar kami sebagai sesama saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami menikmati menjadi anak-anak Allah yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya pengurapan Tuhan turun atas gembala jemaat yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sehingga kebenaran firman itu akan menumbuhkan iman percaya kami yang semakin kuat. Kasih persaudaraan kami yang semakin kuat. Dan kami semuanya boleh menikmati kebahagiaan malam Natal. Karena Tuhan hadir di tempat ini untuk mengurapi kami satu persatu. Melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Pipi Cahyadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin ibadah Natal ini oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan melakukan pembacaan ayat. Pembacaan ayat Alkitab diambil dari Mika 5 ayat 2 sampai 4. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Pembacaan Alkitab dari 1 Petrus 1 ayat 20 dan 22. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Mari kita pujikan lagu Hai Mari Berhimpun dan Bersukaria. Tetap kita mau sembah Tuhan. Kita mau puji Dia di malam Natal ini. Nikmati pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita malam ini. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Raja dalam hidup kami. Mari katakan bersama, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Marilah
Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Biarlah pujian kita di malam Natal ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Nanti Bapak Ibu Saudara memberikan dengan maju secara bergantian dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara dan kembali ke tempat duduk melewati 2 jalur di tengah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Kami bisa merayakan malam Natal Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan dan penjagaan Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami bawa persembahan syukur kami Tuhan, layakan kami dan ajarkan kami memberi dengan tulus hati Tuhan dan juga dengan sukacita. Berkati persembahan ini Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap memberi, haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat memberi, kita naikkan pujian. Long time ago in Bethlehem. Sudah memberikan bisa bernyanyi bersama-sama. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. How now hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. How now hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Haleluya, puji Tuhan untuk persembahan yang boleh kita bawa ke rumah Tuhan pada malam hari ini. Di malam Natal yang indah ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima pesan Natal, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap pribadi yang begitu dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Mari kita terima kasih Tuhan malam hari ini, dan biarlah kita bisa mengalirkan kasih itu pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kami datang Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Bersama kita katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama dan naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah
mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari nyatakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang kami perlu Tuhan, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan. Saya undang Bapak Gembala bagiku. Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas hidup kami ya Tuhan. Amin. Malam ini untuk yang kesekian kalinya kami dapat merayakan Natal. Ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Tuhan, malam ini kami mengundang Engkau hadir. Engkau hadir di sini melawat umat-Mu. Amin. Dan memberkati kami dengan firman-Mu. Dan memberkati dengan berkat-berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kami malam hari ini. Ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Sedang duduk Bapak Ibu, shalom. Tema Natal Gereja Betel Indonesia sedunia Bapak Ibu, yaitu cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Tema ini diambil dari tema PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan juga KWI Bapak Ibu, saudara kita yang dari Roma Katolik. Jadi kita punya tema Natal sama, yaitu kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Hari ini kita berbicara tentang kasih persaudaraan. Kita baca satu ayat Bapak Ibu dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Kita keluarkan suara kita baca satu ayat ini. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang menarik dari ayat ini adalah ada kata kasih persaudaraan. Kita akan melihat Bapak kasih dalam Tuhan. Kata arti dari kata kasih persaudaraan. Dari istilah dari bahasa aslinya Bapak Ibu, kata kasih itu diambil dari kata filio. Sedangkan kata saudara diambil dari kata adelphos. Kasih persaudaraan adalah sebuah cara hidup mengasihi orang lain dengan menerima dan memperlakukan mereka seperti seorang saudara. Ini luar biasa Bapak Ibu. Hanya ada di dalam tulisan-tulisan Kristiani saja yang mengatakan ada kata kasih persaudaraan. Di sini kita diajar untuk bisa mengasihi dan menerima orang lain yang kita mungkin gak kenal, kita gak tahu asal usulnya. Tapi kita harus menganggapnya dia
sebagai seorang saudara. Saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang kita nggak kenal, yang kita nggak tahu asal usulnya. Tapi itulah yang dimaknai dari kata kasih persaudaraan. Itu sebuah cara hidup mengasihi orang lain dengan menerima dan memperlakukan mereka seperti seorang saudara. Bayangin Bapak Ibu, kita diajar untuk bisa melakukan seperti itu. Kadangkala dalam saudara sekandung pun belum tentu kita bisa memiliki kasih persaudaraan Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, meskipun kita tidak ada hubungan darah, saudara keturunan darah atau saudara, tapi kita bisa hidup seperti seseorang yang saling mengasihi begitu kental. Hidup di dalam kasih persaudaraan yang begitu kuat satu dengan yang lain. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan melihat lebih jauh Bapak Ibu. Tolong diklik. Apa itu kasih persaudaraan? Yang pertama, dalam rangka kita membangun kasih persaudaraan, kita harus memiliki kasih yang tulus Bapak Ibu. Kasih persaudaraan itu harus dibangun dengan kasih yang tulus. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Dalam kita melakukan kasih persaudaraan Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan agar kita memiliki kasih yang tulus, jangan pura-pura. Kadang-kadang kita suka pura-pura Bapak Ibu. Padahal kita lagi benci sama dia. Bahasa Betawinya lagi empet sama dia. Saya lagi empet gedek sama dia Bapak Ibu. Kita suka pura-pura. Padahal Alkitab mengajarkan agar kasih kita tuh jangan pura-pura. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu Tuhan, kadangkala kita bisa melihat mana yang tulus, mana yang tidak tulus. Dan itu bisa terlihat dari gestur kita Bapak Ibu. Dan bersama dengan waktu, orang akan ketahuan. Orang ini tulus atau tidak tulus, ketahuan Bapak Ibu. Tapi kalau kita memang memiliki dasar dari hati yang tulus, maka saya percaya Bapak Ibu Tuhan, itu akan memancar keluar dari hidup kita tanpa kita buat-buat. Alami Bapak Ibu. Gaya hidup kita menunjukkan ada kasih yang tulus. Makanya Bapak Ibu Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan harus dilandasi dengan hati yang tulus. Bapak Ibu datang ke gereja, datang dengan hati yang tulus. Bapak Ibu melayani Tuhan, layani dengan hati yang tulus. Bapak Ibu memberi, beri dengan hati yang tulus. Dan saya percaya kalau kita lakukan hal ini, Tuhan pasti akan memperhitungkan hal itu di dalam hidup kita. Yang kedua, apa itu kasih persaudaraan? Saling menghormati. Di dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu, kadangkala ada orang yang gila hormat. Pengen dihormatin mulu Bapak Ibu. Tapi hari ini Alkitab memberitahu agar kita saling mendahului dan memberi hormat. Bapak Ibu, satu hukum alam yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu praktekkan dah kalau nggak percaya. Kita nih ketemu orang, kita nggak kenal, kita manggut-manggut gitu ya. Dia pasti manggut juga Bapak Ibu. Meskipun dia nggak kenal kita, dia kan kaget dari kita, dia ikut bio manggut gitu kan. Itu hukum alam yang terjadi Bapak Ibu. Apalagi kalau kita bisa hidup saling menghormati satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya banyak diajar oleh firman Tuhan. Saya nggak sungkan-sungkan kalau saya kenal sama seseorang, apalagi saya kenal, saya tegur orang itu duluan loh Bapak Ibu. Sebelum orang itu negur, kadang saya suka mendahului untuk menegur, sapa.
Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Alkitab mengajarkan kita bisa saling menghormati. Menghormati di sini memiliki arti yang sama dengan menghargai perbedaan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mengalami tidak sepaham, tidak seide. Ada perbedaan-perbedaan. Tetapi dalam perbedaan itu Alkitab mengajarkan kita harus tetap saling menghormati. Itu indahnya yang diajar Alkitab. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita membangun kasih persaudaraan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita saling menghormati di keluarga, di rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan, saya percaya maka hidup kita bisa mencerminkan ada Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, berbicara tentang kasih persaudaraan, kita diajar untuk melakukan kebaikan. Ibrani 13 ayat 1 sampai 2 berkata begini, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Bapak Ibu, satu hal yang menarik. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saya percaya Bapak Ibu, ada banyak kebaikan yang dapat kita lakukan untuk sesama. Kalau kita bisa melakukan kebaikan kepada sesama Bapak Ibu, janji Ibrani 13 ayat 1 sampai 2 itu digenapi. Dengan tidak diketahuinya, kita telah menjamu malaikat-malaikat. Bayangin Bapak Ibu. Dengan kita melakukan kebaikan, secara tidak langsung kita sedang menjamu malaikat-malaikatnya Tuhan. Bapak Ibu ingat di dalam kitab Injil Matius pasal 25 dikatakan begini Bapak Ibu. Pada waktu aku susah, engkau memberi aku makan, aku minum. Pada waktu telanjang, engkau memberi aku pakaian. Pada waktu aku di penjara, engkau membesuk aku. Tapi bukankah kita temukan ada orang berkata, bagaimana Tuhan? Aku tahu engkau kelaparan, engkau telanjang, engkau ada di penjara. Apa kata Tuhan Yesus dalam Matius 25? Jika engkau melakukan untuk seorang saudaraku yang paling hina, engkau sudah berbuat untuk aku, kata Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Hari ini kita diajar untuk terus melakukan kebaikan Bapak Ibu. Kita bersyukur Bapak Ibu, hari ini kita ini ibadah di sini. Ini bisa dilakukan, ini benar-benar mujizat Tuhan loh. Apa mujizatnya Bapak Ibu? Hari ini yang jaga kita tuh gak kira-kira Bapak Ibu. Bayangin dari Koramil, dari tentara, dari Kapolsek datang. Bahkan pasukan orang Betawi di sini juga datang Bapak Ibu. Belum Citra Bayangkari, belum yang lain-lain Bapak Ibu. Itu total yang jaga bisa sampai 30 orang di luar Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita belajar di sini Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kita jadi tuan rumah untuk pelaksanaan vaksin COVID-19 di sini. Kita belajar terus Bapak Ibu, dari tahun ke tahun kita rindu, kita belajar melakukan kebaikan Bapak Ibu. Saya percaya kalau Bapak Ibu nih jemaat yang hadir, kita punya hati yang sama.
akan ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa perbuat di tempat ini. Benar Bapak Ibu, kalau kita ini gandengan tangan, kita gotong royong, kita bisa melakukan banyak hal untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu. Hari ini nih, tanggal 24 Desember. Tadi saya diundang menghadiri salah satu gereja Betel Indonesia yang ada di Jakarta Utara. Hari ini mereka berbagi kasih, memberi makan 4.000 orang Bapak Ibu. 4.000 orang tuh kasih makan orang gak gampang loh Bapak Ibu. Itu ibu-ibunya kerja dari pagi, dari kemarin, banting tulang, ngepakin. Dan tidak hanya makanan, mereka pun dapat tas apa tuh tadi. Ada yang sponsorin Bapak Ibu. Sampai hari ini itu dilakukan oleh gereja tersebut. Hari ini klimaksnya Bapak Ibu 4.000, karena setiap minggu dia kasih 1.000 Bapak Ibu. Itu kalau hari Jumat, sebelum sembahyang Jumat Bapak Ibu, orang itu udah ngantri. Dia udah tahu di tempat itu mereka dapat makan gratis. Tadi yang melakukan, yang bukannya Bapak Wali Kota Jakarta Utara Bapak Ibu. Indahnya kalau kita bisa melakukan kebaikan. Seperti Alkitab katakan, dalam rangka apa? Kita memelihara kasih persaudaraan. Ingat, pengertian kata kasih persaudaraan bukan karena semata-mata kita mengasihi orang yang seiman atau saudara kandung kita. Tidak, Alkitab mengajarkan kita memperlakukan mereka, menerima mereka sebagai seorang saudara. Itu yang Alkitab ajarkan buat kita. Yang terakhir, yang keempat. Apa itu kasih persaudaraan? Yang keempat adalah saling mengampuni. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kata menutupi banyak sekali dosa bukan berarti membiarkan orang berbuat dosa. Tetapi kasih itu mampu mengampuni kesalahan atau dosa orang lain. Bapak Ibu, bagaimana kasih kita dalam hal mengampuni? Hari ini kita merayakan Natal, kita nyanyi lagu Malam Kudus, kita nyanyi lagu Hai Mari Berhimpun. Meskipun ada yang mengatakan lagu Hai Mari Berhimpun itu menyalahi protokol kesehatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa nyanyi lagu Natal begitu indah. Tetapi apakah di hati kita ada pengampunan yang keluar dari hati kita yang dalam? Bapak Ibu, alangkah indahnya kalau kita merayakan Natal dilandasi dari hati yang sudah mengampuni. Kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Mungkin kita pernah disakiti orang, dikecewakan orang, dikhianati orang. Tapi Alkitab berkata, kita harus bisa saling mengampuni. Meskipun itu susah dan sulit, tapi kita diajar untuk bisa mengampuni. Ingat Bapak Ibu, 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama keluar dari mulutnya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya berharap dalam rangka kita membina atau membangun kasih persaudaraan, baik di keluarga, di lingkungan, di kantor, di tempat usaha, kita bisa hidup saling mengampuni. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan dengan lagu Yesus Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau
Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tanyakan lagu ini dari awal Bapak Ibu. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu malam ini ketika engkau datang ke tempat ini. Tapi Tuhan tahu apa yang di hati kita malam ini. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tidak malu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Sambil nyanyikan lagu ini, saya akan berdoa buat setiap tangan yang diangkat malam ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita mau berdoa untuk mereka. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, amin. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Amin. Kemuliaan bagimu
di tempat maha tinggi. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah. Yes, Tuhan. Ampuni ada hal yang tidak berkenan dari hidup kami malam ini Tuhan. Ya Tuhan. Ajar kami terus membangun kasih persaudaraan. Sekarang hamba mau berdoa untuk setiap tangan yang diangkat malam ini Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap masalah yang mereka hadapi saat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kami kemenangan. Yes. Tuhan memberikan kami jalan keluar. Amin. Tuhan memberikan kami pertolongan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang punya masalah diberikan jalan keluar. Yes, Dan pertolongan oleh Tuhan buat hidup kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Kepunyaan-Mu Ya Tuhan. Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Terlebih berikan kami tubuh yang sehat Tuhan. Yes, Tuhan. Amin. Lindungi kami dari virus corona dan virus apapun. Ya Tuhan. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Hamba menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu ada buat mereka Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Ya, Berkati pekerjaan, usaha, studi anak mereka. Yes, Tuhan. Dan Tuhan tolong hidup mereka setiap hari. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kalau besok kami akan kembali merayakan Natal di tempat ini. Berikan kami tubuh yang sehat Ya Tuhan. Tuhan. Dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Yang kami butuhkan atas hidup kami. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Boleh beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan di malam Natal ini kita boleh menangkap pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kita. Dan kita boleh melakukan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Kita akan masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin. Dan sulfur-sulfur akan dibagikan. Lampu-lampu juga tolong dimatikan. Tapi sebelumnya di malam Natal ini kita akan menyaksikan sebuah performance spesial. Ada pujian dan tarian Oh Holy Night. Saya persilahkan waktu dan tempat. Hô sâng sân ye, chúng sinh cha yo chi khoa, minh chương về chu chu, thiên yi về wo chương sơn. Hẹn sơ chế, chúng riêng sen si si quê trong Chủ đó chủ lại trong linh hồn thế chính sinh hờ đấng phen hoàng pu si quen xin gìn Giê-xu hờ phăng quang mang mình liên trần quang trải áo tiền gì gỡ sen ô sen ye ji du chẳng sen ô sen ye
bintang torang di borngin nabadia naman orang ngiroha kutoktong ala nang roh si tobus manisia mamban martua sonang rohako. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. On your knees, oh, hear the angels' voices, night divine, all 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 night divine. Sebuah tarian dan juga pujian yang indah yang mengantarkan kita pada prosesi penyalaan lilin pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, MTH, untuk menyalakan lilin yang pertama. Lilin kedua, Saudara Aaron Angga, mewakili Komisi Pemuda dan Anak PBI Geraha Pena. Dan Ibu Mika Haryanto, selaku Ketua WBI dengan alamat Geraha Pena. Saya undang Bapak Pendeta Imron Wijaya, menyalakan lilin yang keempat sebagai perwakilan hamba Tuhan. Dan lilin yang terakhir perwakilan dari jemaat, saya mengundang Bapak Lukas untuk menyalakan lilin yang kelima. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama dan boleh diangkat sulfur yang sudah didapat. Kita akan naikkan pujian bersama. Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap, bintang gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud,
Anak Daud, anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, saya mengundang Bapak Pendeta Muda Iketut Sukerana untuk memimpin kita dalam doa syafaat malam ini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama merayakan malam kudus, malam Natal. Kami bersyukur gerejamu di tempat ini Tuhan sudah berkati sehingga kami boleh merayakan ibadah hari ini di tengah-tengah masa pandemi. Kami tahu semuanya ini ada oleh karena Tuhan yang sudah menolong gerejamu di tempat ini. Kami bersatu hati berdoa buat perayaan Natal di seluruh Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap ibadah umat-Mu. Kami percaya Engkau memberikan perlindungan yang sempurna. Amin. Engkau kiranya menjaga melindungi setiap umat-Mu yang beribadah, Tuhan. Amin. Secara khusus kami berdoa biar lawatan Tuhan boleh terjadi. Amin. Kami merindukan ada jiwa-jiwa yang baru boleh datang kepada Tuhan, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dipersembahkan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Di malam Natal ini mereka berjumpa dengan Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu mereka boleh mengalami jamahan Tuhan. Kami percaya yang sakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Yang susah dihiburkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Amin. Bahkan apapun pergumulan dan masalah mereka, kami percaya tangan kasih Tuhan akan menopang setiap anak-anak-Mu. Sehingga Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kemenangan kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pakai Tuhan mereka yang menjaga keamanan untuk perayaan Natal pada hari ini Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh menikmati perayaan Natal berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang bangsa kami. Apapun yang Tuhan izinkan bangsa kami alami di tengah-tengah masa pandemi ini, kami tetap berdoa untuk pemulihan bangsa kami Tuhan. Pemulihan ekonomi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan pakai para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan mereka. Bahkan kami percaya Engkau akan berikan roh takut akan Tuhan dari pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kabinet Tuhan yang ada, dan TNI Polri dipakai oleh Tuhan. Semua aparatur negara diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi aparatur negara yang takut akan Tuhan, sehingga kebenaran dan keadilan ditegakkan di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati gerejamu yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan yang ada di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat keberadaan ruko kami di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang memimpin dan menuntun Tuhan seluruh pergumulan gerejamu di tempat ini. Dan kalau hari ini Tuhan kami boleh beribadah untuk perayaan Natal dan besok, kami tahu itu anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi gerejamu. Kami percaya Tuhan akan terus pakai gerejamu di tempat ini untuk memberkati lingkungan yang ada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan,
gereja ini akan dipakai oleh Tuhan Amin. untuk menjadi garam dan terang. Amin. Sehingga lingkungan di tempat ini akan diberkati dengan kehadiran gerejamu di tempat ini. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami Pak Kiki Cahyadi, keluarga Tuhan akan pakai terus Amin. untuk memimpin gereja ini, mengembangkan gereja ini Tuhan, bersama dengan tim pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini doa kami. Kami percaya Tuhan tidak hanya mendengar, tapi juga Tuhan menjawab seluruh doa kami. Dalam nama Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lampu-lampu boleh dinyalakan kembali. Di ibadah malam Natal ini kita juga akan menyaksikan sebuah persembahan dari anak-anak sekolah minggu GBI Geraha Pena melalui tayangan video yang akan kita lihat berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, itu persembahan dari Sekolah Minggu Grapena. Terima kasih Abi Grapena, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam persembahan palungan. Nanti Bapak Ibu Saudara kembali memberikan ke depan secara bergantian dan kembalinya di jalur tengah lagi. Ya, selamat memberi, kita naikkan pujian. Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Indahnya
Warta Jemaat, Jumat 24 Desember 2021. Selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah perayaan Natal umum diadakan pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pukul 8 sampai 9.30 ibadah yang pertama, pukul 10 sampai 11.30 ibadah yang kedua, pukul 16 sampai 17.30 ibadah yang ketiga, dan pukul 18 sampai dengan 19.30 ibadah yang keempat di tempat ini di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Jemaat yang sudah mendaftar diundang kembali untuk hadir dalam ibadah ini. Ibadah tutup tahun diadakan pada hari Jumat 31 Desember 2021, hanya satu kali ibadah pukul 19.00 di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah ini. Dan ibadah raya pada hari Minggu 26 Desember 2021 akan diadakan sebanyak 2 kali, pukul 9 dan pukul 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Jemaat yang akan menghadiri agar mendaftarkan diri di grup WhatsApp GBI dengan alamat Geraha Pena. Sekian warta jemaat pada hari ini, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, kita akhir ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih buat kalian Bapak Ibu, baik ibadah pertama, kedua dan ketiga. Dan besok kita akan kembali mengadakan ibadah Natal di tempat ini dari jam 8 pagi sampai sore Bapak Ibu. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di tempat ini namamu dimuliakan. Di tempat ini namamu ditinggikan dan diagungkan. Di tempat ini namamu diberitakan. Sehingga menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Sertai umatmu. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Dengan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Karena kami tahu penyertaanmu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita malam ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kebersihannya di ruangan ini dan tetap jaga protokol kesehatan.
jaga protokol kesehatan.